Halo Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan menjelaskan kenapa sepeda kecil itu godrinya atau sarangannya sering ambrol ya, dan mengakibatkan loss. Dan ini bukan karena rangkanya ya, ini rangkanya lumayan kuat ya, tidak masalah. Yang jadi masalah itu yang bagian ini. Nah, ini godrinya itu menggunakan godri sarangan. Ingat, ini godrinya menggunakan godri sarangan model seperti ini ya. Ini bawaannya seperti ini, dan ini sangat, kalau menurut saya, ini kalau tidak ada pelumasnya atau kering, sering kehujanan, ini biasanya akan kering. Dan kering mengakibatkan ini akan cepat rusak ya. Kalau dikasih model godri, ini godri saja tidak ada sarangannya ini biasanya bisa. Tapi kalau ada kotak sedikit, godrinya pasti akan keluar atau ambrol lagi. Nah, ini sebenarnya bagus kalau ini pas ya. Ini berhubung ini tidak pas atau masih kotak parah, ini lebih baik kita siasati dengan menggunakan ini. Nah, lihat godrinya itu lebih besar ya. Nah, lihat perbedaannya sangat beda sekali ya. Nah, usahakan, nah ini godri bagian ini sama dengan ini. Nah, ini sekarang kita ambil satu, sobat, kita ambil satu. Bedanya seperti apa? Lihat, beda kan ya, godrinya itu lebih besar, ini jauh lebih besar jauh ya. Usahakan jangan membeli yang seperti ini, karena kalau membeli yang seperti ini harganya lebih mahal. Usahakan beli yang seperti ini saja. Ini bisa untuk beberapa kali roda ya. Ini hanya untuk sepeda kecil ya. Kalau sepeda besar itu susah ya. Dan ini langsung dipasang saja. Ini godri yang anti ambrol menurut saya ya. Beli yang model seperti ini. Jangan model seperti ini, lebih mahal. Kalau dikasih ini, itu kalau pelumasnya habis biasanya ambrol lagi. Usahakan pasang godri yang seperti ini, nanti ponisnya kita paksa masuk ya. Ponisnya itu nanti akan masuk sedikit. Nah, ini lihat. Ini ponisnya sudah rusak ya sebenarnya. Ini sebenarnya sudah rusak. Tapi nanti kita akan paksa. Nah, lihat, kalau ini pasti harus diganti. Tapi untuk saya ini tidak harus diganti, langsung dipaksa saja. Bisa, karena ini ponisnya itu ponis istilahnya lembek ya. Gampang rusak. Kalau yang bagian ini, nah ini masih bisa digunakan. Sebenarnya rusak juga, tapi masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita paksa. Masukkan. Sekarang kita paksa ya. Yang bagian ponis yang rusak ini dipasang di bagian ini yang bukan gear ya. Nah, cara masangnya seperti ini. Ini dimasukkan dulu seperti ini. Ini jumlahnya 7 ya. Kalau umumnya sepeda itu 9, tapi ini saya cuma pasang 7 karena pasnya cuma 7. Terus ini ditarik seperti ini, terus dimasukkan seperti ini. 7. Nah, 7 ini sudah pas. Dan ini ponisnya menempel sedikit ya. Ponisnya menempel sedikit. Jadi kita nanti paksa. Lihat, ini ponisnya cuma menempel sedikit. Menempel pada ujungnya. Nanti kita paksa. Nah, setelah ini dipasang, ini ponisnya dipaskan dulu, diratakan dulu. Nah, setelah pas, kita balik sampai, dan ini sambil ditekan ya, biar godrinya tidak jatuh. Dan kita isi lagi untuk yang bagian gearnya. Ini juga 7 ya. Ini jangan dikasih pelumas dulu ya. Kalau dikasih pelumas nanti ini tidak bisa, atau istilah licin, dan tidak bisa lower, karena ini dipaksa harus dilowerkan dulu. Untuk yang pones juga, untuk yang mangkokan harus dilowerkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nempelnya pada pucuk ya. Ini pucuk pones. Kita paksa. Nah, bagaimana cara maksanya? Kita paksa. Kita menggunakan kunci 15 yang model seperti ini. Pas. Kita paksa. Kita paksa seperti ini. Kita paksa, dikencangkan sampai kencang penuh dan tidak bisa bergerak. Nah, ini dikencangkan sampai tidak bisa bergerak ya. Nah, ini lihat, ini dikencangkan sampai benar-benar kencang dan ponisnya ini bisa masuk ke dalam full. Nah, ini juga sudah masuk full ya. Ini kalau dikencangkan sudah sangat keras sekali. Nah, caranya memang seperti ini. Kita paksa sampai ponisnya mentok. Karena ini mangkokan ini itu lembek ya. Mangkokan bawaan sepeda kecil itu lembek, dan ponisnya ini juga lembek.
Jadi kita paksa langsung seperti ini juga bisa. Dipaksa masuk ini tujuannya biar ponis dan mangkokan dan gotrenya ini bisa pas ya, atau ngenok pada posisinya yang benar. Nah ini seperti ini. Ini kalau sudah kencang dan sudah pas posisinya, ini sangat kencang ya, tidak bisa digerakkan lagi. Nah ini tandanya sudah maksimal, sudah mentok, sudah. Nah ini tidak akan bisa keluar ya, dari gotrenya ini tidak akan bisa keluar. Dan sistem seperti ini sangat bagus sekali untuk mengatasi gotri yang sering ambrol ya, gotri sarangan, gotri ambrol. Dan gotrinya ini harus gotri yang besar. Gotri yang besar ini gotri BMX ya, ini gotri BMX seperti ini. Tapi ini jangan beli yang seperti ini, karena kalau beli yang seperti ini sangat mahal ya. Usahakan beli yang seperti ini. Kalau beli yang seperti ini lebih murah dan dapat banyak. Ini saran untuk bengkel ya. Kalau untuk tidak bengkel, beli seperti ini juga nggak apa-apa ya. Kalau tidak bengkel, kan belinya cuma sedikit, nggak masalah. Nah seperti ini nanti kita kendorkan sedikit ya. Kita kendorkan sedikit sampai bisa berputar. Ini tadi sudah dikencangkan maksimal, sekarang kita kendorkan. Kendorkannya sangat keras ya. Nih lihat, sangat keras sekali. Tangan saya sampai hampir nggak kuat ya. Nih kendorkan sampai bisa berputar. Nah seperti ini. Setelah bisa berputar, kita baru kasih pelumas, kita semprot oli. Nah seperti itu caranya biar menjadikan sepeda kecil tidak ambrol. Walaupun ini kocak, tidak akan bisa ambrol ya. Ini kekuatannya sampai bertahun-tahun ya. Seandainya ini dipakai hujan-hujan, kita cuma kasih pelumas saja. Seandainya kocak, kita kencangkan sedikit saja. Dan ini lihat, ini sudah maksimal ya. Ini sudah maksimal, ponisnya masuk maksimal, dan yang bagian sini ponisnya juga masuk maksimal. Nah lihat, ini sudah masuk maksimal. Nah sekarang kita pasang sebagaimana mestinya. Nah itulah penjelasan saya tentang mangkokan dan gotri sarangan ponis yang sering ambrol pada sepeda anak kecil. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat.